Oke, kita masuk di sejarah gereja dunia dan Indonesia. Kita masih membahas secara global sejarah gereja dunia. Ya, sejarah gereja dunia ini kita mulai dari dunia perjanjian baru sebenarnya. Ya, minggu lalu itu kita sudah sampai di pelajaran tentang gereja awal atau gereja apalagi namanya gereja abad-abad pertama ya. Nah, jadi sejarah gereja ini kita juga melihat tentang perjalanan Paulus dalam penginjilannya. Jadi ada perjalanan Paulus, penginjilan Paulus yang pertama kali. Jadi gereja ini mulai berkembang, ya. Kemarin saya katakan minggu lalu, gereja itu ditetapkan oleh Tuhan Yesus di Kaisaria Filipi. Di atas dasar pengakuan Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Ya. Lalu kemudian gereja itu mulai nyata ketika Roh Kudus turun ke atas para murid-murid. Dan sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Nah, ini merupakan awal dari gereja. Lalu kemudian mereka di pasal yang kedua mulai ayat 41, 42 dan seterusnya. Di situ cara hidup jemaat pertama. Itu mengisahkan tentang gereja awal. Ya, bagaimana mereka dalam kehidupan berjemaat, bergereja itu. Jadi mereka selain mereka beribadah di rumah-rumah, mereka juga ada di bait Allah juga, ya. Nah, penginjilan Paulus yang pertama ini, Paulus ini tidak kita harus bersyukur adanya Paulus. Karena dia yang merintis jalan supaya Injil itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Dan Paulus juga banyak mendirikan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota-kota dan menetapkan para penatua-penatua yang ada. Lalu kita lihat sepak terjangnya Paulus ini, dia bukan hanya sekali tetapi kurang lebih 3 kali dia pergi kepada bangsa-bangsa. Jadi kurang lebih 1 tahun dia di Antioquia di Syria, ya mereka mengutus Paulus. Jadi Antioquia ini mengutus Paulus di sana dalam perjalanan penginjilan. Jadi Paulus dan Barnabas mereka pergi ke beberapa daerah, ke Antioquia, ya Ikonium, Listra, Derbe, mereka ke sana. Ya tugas mereka adalah menginjili orang-orang non-Yahudi. Mereka membawa Injil itu supaya sampai kepada bangsa-bangsa yang bukan orang-orang Yahudi. Tetapi bukan berarti orang-orang Yahudi itu diabaikan, tidak. Mereka tetap fokus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, tetapi kalau ada komunitas orang Yahudi di situ, mereka akan masuk dan memberitakan tentang siapa Yesus. Ya, jadi setiap kesempatan mereka akan memberitakan tentang Injil, tentang siapa Yesus itu di setiap kota, di setiap tempat yang mereka ada. Nah, lalu sehingga ya ketika mereka masuk satu kota, orang-orang Yahudi banyak bertobat, tapi ada juga orang-orang Yahudi yang tidak senang. Nah, ketika mereka masuk lagi ke kota yang lain lagi, orang-orang Yahudi yang tidak senang mulai menghasut orang-orang Yahudi di sana untuk menolak Paulus, ya. Dan kemudian banyak yang menentang, mempersulit perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil, ya. Dan hal ini ya memang Paulus sampai berkata, aku mengalami karam kapal, aku disiksa, aku dipenjara, aku ya banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus dalam penginjilannya, pemberitaan. Tapi Paulus tidak berhenti di sini, ya. Paulus pun melanjutkan
penginjilannya untuk beberapa kali. Nah, kenapa juga sampai Paulus harus masuk kepada orang-orang Yahudi? Karena di mana orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus ini, itu kan masih muda. Tetapi di luar sana itu banyak berkembang ajaran-ajaran sesat. Ya, jadi banyak jemaat-jemaat ini yang digoncangkan oleh aliran-aliran sesat yang membahayakan keberadaan atau kehidupan iman dari jemaat. Misalnya tentang doktrin keselamatan. Atau misalnya bahwa walaupun kita sudah percaya Yesus, kita tetap harus melakukan kewajiban hukum Taurat. Ya. Masalah makan, masalah sunat, ya. Sampai suatu kali ketika Paulus datang ke Yerusalem untuk mengikuti sidang di Yerusalem, Petrus itu duduk makan semeja dengan Paulus. Tetapi kemudian ketika orang-orang Yahudi datang, Petrus ini menyingkir dari meja Paulus. Nah, di situ Paulus marah. Ya, Paulus sangat marah di situ. Bahwa Paulus dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa memang Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang juga bukan Yahudi. Dan tidak usah lagi menerapkan hukum Taurat, misalnya sunat untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi kalau orang-orang yang bukan Yahudi pada waktu itu dengan ajaran keselamatan atau ajaran-ajaran yang lain, kalau tidak ingin diselamatkan, kalau ingin selamat, ya kalau mereka percaya, mereka juga harus sunat, ya disunat. Jadi ini membawa permasalahan yang besar pada waktu itu, ya sehingga diambil kesepakatan bahwa tidak seperti itu, kecuali makan darah, ya itu tidak boleh. Ada juga pengajaran berpandangan bahwa orang diselamatkan karena anugerah dan iman itu terlalu mudah. Jadi perlu ditambahi dengan melakukan hukum Taurat. Nah, pengajaran ini pun masih ada sampai hari ini. Jadi tidak cukup kita menerima Yesus, percaya Yesus, kita berserah kepada Yesus, tapi kita juga harus melakukan ritual-ritual keagamaan supaya kita supaya kita bisa menerima keselamatan itu secara penuh. Apakah demikian? Ya, apakah demikian? Ya. Banyak ritual-ritual kekristenan yang sebenarnya bukan bersumber dari kebenaran firman Tuhan, tetapi dari dogmatika atau dogmatis gereja itu saja, ya. Sehingga pada waktu itu dengan perkembangan ajaran sesat ini, ya para pemimpin sangat tanggap dan cepat diatasi dan mengadakan sidang pertama dalam sejarah gereja. Bahwa kemudian diputuskan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus oleh karena anugerah dan iman kita. Kisah Para Rasul 15 di situ. Lalu penginjilan Paulus yang kedua kali. Hari-hari ini banyak yang berkata bahwa kekristenan ini sekarang bukan lagi kekristenan yang diajarkan oleh Yesus, tetapi oleh Paulus atau Paulus. Apakah demikian? Tidak. Tetap kekristenan kita hari-hari ini adalah kekristenan yang bersumber dari Yesus. Paulus itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan banyak pengajaran. 13 surat Paulus diambil untuk kita perjanjian baru masuk. Ya, perjanjian baru kita kan cuma 27. 13 berarti 14, hampir setengahnya itu adalah ditulis oleh Paulus. Kenapa Paulus bisa menulis begitu banyak? Ya, karena dia mengerti tentang Taurat.
dia tahu benar tentang Taurat, dan dia mendapatkan pengilhaman daripada Roh Kudus. Yesus mengajar Paulus secara pribadi, lalu kemudian Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada. Pengetahuannya tentang Taurat itu yang akhirnya dipakai untuk masuk kepada orang-orang Yahudi. Nah, ini yang sangat penting. Oleh karena itu, kita perlu juga untuk belajar. Ya, bukan hanya sekedar panggilan. Ya, tadi saya katakan, apakah Petrus bukan seseorang yang terpelajar? Apakah Yohanes bukan seseorang yang terpelajar? Murid-murid Yesus bukan orang yang terpelajar. Mereka semua terpelajar. Karena sistem pendidikan orang Yahudi seperti itu. Cuma mungkin mereka tidak sampai pada tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Tidak masuk dalam kaum imam. Yesus disebut rabi, dipanggil sebagai rabi. Ya. Jadi Yesus dipercaya masuk sampai tingkatan yang lebih tinggi. Rabi. Karena hanya rabi yang bisa mengajak murid-murid. Jadi banyak yang mempermasalahkan tentang itu. Tapi kita bersyukur kita punya Paulus yang bisa menjabarkan tentang iman kekristenan sedemikian rupa. Sehingga kita bisa belajar dari situ. Ya, jadi ketika penginjilan yang kedua kali ini, Paulus itu berselisih dengan Barnabas. Ya, pokok permasalahannya karena Barnabas ingin mengajak Yohanes. Siapa Yohanes ini? Yohanes ini mempunyai nama lain adalah Markus. Yohanes Markus. Yohanes Markus ini yang kemudian menulis Injil Markus. Ya. Yohanes Markus ini. Hubungan antara Barnabas dengan Yohanes ini ada hubungan saudara. Jadi Barnabas ingin mengajak Yohanes supaya bisa terlibat dalam pelayanan dan bisa dimuridkan oleh dia. Tapi karena pada perjalanan pertama, si Yohanes Markus ini meninggalkan mereka, jadi Paulus menolak keberadaan Yohanes Markus dalam perjalanan yang kedua. Sehingga kemudian tidak ada titik temunya. Di sini persoalannya hanya ini saja tentang Yohanes Markus ini. Paulus berkata, Yohanes Markus ini tidak komitmen. Tapi mungkin Barnabas membela, ya mungkin dia masih muda. Jadi dia rindu pulang ke rumah. Atau dia mengalami ketakutan. Karena dalam perjalanan yang mereka tempuh ini bukan perjalanan yang aman, yang mulus. Ini perjalanan yang menempuh bahaya. Ya, sangat berbahaya. Mereka diserang oleh para bandit, mereka diserang oleh orang-orang Yahudi yang membenci mereka. Ya, ini sangat bahaya. Mereka hampir dibunuh. Ya, akhirnya mereka berpisah di sini. Paulus mengajak Silas, Barnabas melakukan perjalanan dengan mengajak Markus. Ingat, Barnabas tidak membuang Markus, tapi justru dia merangkul Markus. Memang Markus melakukan kesalahan, tetapi Barnabas merangkul Markus. Kekristenan hari-hari ini, kalau lihat orang Kristen salah, di gereja melakukan kesalahan, langsung kena diskualifikasi, langsung disingkirkan. Ya, padahal tidak seperti itu. Ingat, Yesus saja mencari satu orang yang terhilang, tidak pernah menyingkirkan satu orang. Tapi Yesus justru merangkul Matius. Yesus merangkul Sakeus. Ya, mereka yang bersalah. Yesus merangkul wanita yang tunasusila. Ya, Yesus merangkul mereka semua. Jadi karena Barnabas tetap mengajak Markus, akhirnya Markus bisa bertumbuh dan menjadi asisten daripada Petrus di Roma. Jadi tiap kali Petrus berkhotbah, Markus mencatatnya. Tiap kali Petrus mengajar, Markus mencatatnya karena ada desakan dari jemaat Tuhan. Karena jangan sampai Petrus
ditawan atau dibunuh oleh pemerintah, pengajarannya jadi sia-sia. Jadi mereka meminta Markus untuk membukukan pengajaran Petrus. Pada awalnya hanya seperti itu, lalu kemudian proses kanonisasi, akhirnya apa yang dituliskan oleh Markus itu kemudian dimasukkan dalam Injil, salah satu Injil. Dan apa yang dituliskan oleh Markus ini, oleh para ahli itu, diprediksi bahwa apa yang Markus ini menjadi sumber bagi penulisan Matius dan juga Lukas. Jadi Lukas mengambil bahan-bahan dari Markus, Matius juga mengambil bahan-bahan dari Markus. Ya. Jadi kalau seandainya Markus dibuang, disingkirkan, ya kita tidak tahu bagaimana. Ya. Tapi akhirnya Markus menjadi berkat bagi kita sampai hari ini. Nah, perjalanan Paulus kali kedua ini, dia mengunjungi tempat-tempat yang pernah dikunjungi juga, dan juga beberapa kota di benua Eropa. Di antaranya ada Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, dan Korintus. Di Korintus ini dia tinggal selama 2 tahun di sana. Di Filipi dia mengajar semuanya. Jadi di sini dia mengajar, dia mendirikan jemaat, dia menguatkan jemaat, dia melatih para penatua-penatua, dia menetapkan para penatua-penatua untuk mengembalakan. Jadi konsep pengembalaan pada waktu itu, pada zaman gereja mula-mula itu konsep kepenatuaan. Jamak, bukan cuma satu. Kalau sekarang kan gembala. Ya, jadi ini harus ya memang ada pergeseran makna, pergeseran nilai di sini. Tapi ini merupakan pelajaran nanti, pelajaran yang lain. Ya, penginjilan Paulus yang ketiga kali. Ya, dia melanjutkan perjalanan penginjilan yang ketiga kali. Dia berkunjung ke Galatia, Frigia, Efesus. Lalu mengadakan perjalanan ke Makedonia. Ya, 3 bulan di sana. Lalu kemudian setelah itu dia mengadakan perjalanan ke Roma, terus ke barat, ke Spanyol. Ya, kitab Roma ditulis Paulus ketika dia berada 3 bulan di Korintus. Jadi sebelum berangkat ke Roma, Roh Kudus itu menghendaki dan memimpin Paulus untuk kembali ke Yerusalem. Dengan akhirnya dia mengakhiri perjalanan penginjilan yang ketiga. Nah, ini perjalanan Paulus di sini. 3 kali dia mengadakan perjalanan penginjilan. Dan semua yang dia lakukan ini untuk mendirikan gereja. Dan karena gereja di Efesus. Efesus itu kemudian digembalakan oleh Timotius. Ini akhirnya masuk sampai ke Eropa, Asia Kecil. Masuk sampai sana, terjadi terobosan di sana. Lalu Paulus ditangkap dan dipenjara. Ya, mungkin perjalanan Paulus selengkapnya itu akan ada di perjalanan misi, ya, di pelajaran misi. Kemudian Paulus dibawa di penjara, ya, dia menulis surat ke Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi. Nah, tapi pada akhir kisah di kitab Kisah Para Rasul tidak disebutkan nasib daripada Rasul Paulus. Tetapi ada bukti bahwa Paulus itu menjalani tahanan selama 2 tahun lalu dilepaskan. Lalu kemudian terjadi kebakaran. Ya, jadi akhirnya apa yang terjadi? Kemungkinan ya Paulus ini dibunuh oleh Kaisar Nero. Jadi mulai saat Kaisar Nero itu terkenal dengan kaisar yang paling keji, membantai orang-orang Kristen, penganiayaan yang luar biasa. Ya, mereka ditangkap, ya dianiaya dengan mengerikan, banyak orang Kristen disalib, ya beberapa orang dijahit, ya dikuliti, ya kemudian dijadikan gladiator, dipotong-potong, jadi makanan binatang, ya. Lalu para wanita, macam-macam, ya, macam-macam. Bahkan yang paling sadis
Karena orang-orang Kristen dijadikan kayu bakar. Ya. Juga dijadikan obor, ya, penerang di taman milik Nero. Nah, orang-orang yang membenci orang Kristen bebas datang ke taman itu dan duduk-duduk di taman itu atau sambil menikmati pemandangan yang mengerikan. Jadi menurut tradisi Rasul Petrus dan Paulus itu menderita mati sebagai martir di Roma oleh Nero. Jadi para pengikut Petrus diminta untuk pergi menyelamatkan diri keluar dari kota Roma. Ya, lalu kemudian mereka pergi ya sampai pinggiran kota. Ya, lalu ya mereka juga melihat penampakan Yesus di sana di Via Appia Antica. Nah, ketika Petrus keluar, dia terkejut dan ketika bertemu Yesus, dia bertanya, hendak kemanakah engkau pergi Tuhan? Quo vadis Domini? Jawab Petrus, Eo Roma crucifix iterio. Aku pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Dari seketika itu, ya ini kisah yang ada untuk Petrus. Petrus sadar, lalu kemudian bahwa dia telah lari dari tanggung jawabnya. Jadi dia kembali lagi. Dia minta ampun, dia bangkit ke Roma, dia pimpin umat yang ada di Roma yang tadi ditinggalkannya. Lalu Petrus kemudian ditangkap, kemudian disalibkan. Tapi atas permintaannya, dia disalibkan dengan cara terbalik. Karena dia merasa bahwa tidak layak dihukum persis seperti Yesus. Lalu kemudian Petrus dimakamkan di lokasi di Vaticanus Mons, Bukit Vatikan. Yang pada waktu itu berada di luar tembok kota Roma. Sekarang Vatikan menjadi sebuah negara tersendiri. Dan Petrus, Patros, ya Peter, ya Pope, nah, akhirnya menjadi paus di situ. Diangkat menjadi paus pertama. Dan pada tahun 326 Masehi, Kaisar Kristen pertama Konstantinus I memerintahkan. Jadi pada waktu Kaisar Konstantinus ini, kekristenan itu mulai berkembang karena kekristenan menjadi agama negara. Sang kaisar itu menjadi kaisar Kristen. Ya, di situ Pak Kaisar Konstantin memerintahkan untuk pembangunan makamnya yang di atasnya dibangun sebuah basilika. Pembangunan makam dari Petrus ya dengan nama Basilika Santo Petrus. Biasanya ini tempat paus ketika menyampaikan pesan Natal atau pesan Paskah ya. Dalam perkembangan kemudian ya Basilika Santo Petrus ini negara Vatikan. Jadi merupakan tempat di mana paus ya berada di situ. Juga Rasul Paulus juga mengalami yang sama. Dia ditangkap, dihukum mati tentara Roma, kemudian dipenggal kepalanya. Ya, tidak jauh juga dari lokasi Bukit Vatikan di Tre Fontane Abbey. Nah, ini kisah-kisah apa yang dialami oleh para murid ya. Para murid yang mati syahid bagi Kristus. Ini merupakan dasar-dasar peletakan gereja. Ya, kematian ini, mati satu tumbuh 1000. Nah, ini konsep yang ada di mati satu. Semakin ditekan, gereja semakin merambat. Andreas mengabarkan Injil sampai di Yunani Utara. Epirus, Skythia, ya, dia mati syahid tahun 70 di Patras di Yunani. Filipus juga mati syahid di Frigia, Asia Kecil. Bartolomeus atau Nathanael sampai ke Ethiopia, India, Persia, Armenia. Dan di Armenia ia mati syahid di sana. Ia dikuliti dan dipancung. Thomas ia mengabarkan Injil dari Laut Kaspia sampai Teluk Persia. Ia dan sampai akhirnya di India dan mati syahid di Madras. Yakobus anak Alfeus konon dia mengajar di Injil di Mesir. Dan menurut cerita Markus yang disebut Yohanes Markus, ya Markus disebut Yohanes mendirikan gereja di kota Alexandria. Jadi orang-orang Yahudi dan Romawi tidak bisa
saling bertoleransi pada sampai tahun 66 Masehi. Sehingga meledaklah pemberontakan bangsa Yahudi. Jadi orang-orang yang inilah awal daripada keruntuhan atau penghancuran bait suci, dan kemudian ada yang di peristiwa perang di situ, ya. Orang-orang Romawi memukul peristiwa Hanukkah, ya. Jadi ketika bait suci ini peristiwa pemberontakan Mukabe di sini, ya. Lalu kemudian ketika bait suci berhasil dikepung, bait suci dinajiskan. Jadi Kaisar Filipus ini, Kaisar Titus ini melepaskan babi-babi di dalam bait suci, menajiskan itu. Ya, lalu kemudian ada tradisi untuk memperingati hari terang. Ya, peristiwa Hanukkah itu. Peristiwa Hanukkah itu adalah apa ya disebut? Nah ini 2467. Kalau yang biasa itu hanya 7, tapi Hanukkah itu ada 9. Nah, ya ini patah 1 ini ya, patah. Ada 9 itu. Nah, ini harus selalu nyala. Tetapi pada waktu itu minyak yang untuk menyalakan itu hanya tersisa sedikit, hanya tersisa untuk 1. Tapi kemudian diambil 1 itu dinyalakan, dan hari berikutnya tetap dinyalakan. Ini mujizat yang terjadi pada waktu itu. Mujizat, makanya setiap Desember sampai Januari itu diperingati hari Hanukkah, hari terang. Dan itu adalah ada kegiatan, ada keterkaitannya dengan peristiwa kelahiran Yesus sebagai terang dunia. Nah, setelah tahun 70 sampai 100, bahan-bahan informasi sejarah gereja ini sangat minim sekali. Jadi banyak hambatan yang dihadapi oleh gereja. Tetapi pekerjaan Injil ini sangat maju. Ya, mereka masuk di berbagai bidang untuk mengabarkan Injil. Karena itu pada waktu itu siapa yang mengabarkan Injil? Bukan hanya para rasul, para murid, tetapi juga orang-orang percaya. Mereka yang tertekan, mereka pergi ke satu daerah, mereka membentuk komunitas di sana, mereka memberitakan Injil, mereka hidup seperti Kristus, dan itu mempengaruhi orang-orang sekitarnya. Nah, ini sejarah gereja yang saya bisa ajar untuk sampai saat ini. Nanti kita akan bertemu di berikutnya. Ada pertanyaan sepanjang pelajaran sejarah gereja ini, silakan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan. Shalom. Ya, shalom. Ya, saya nak tanya yang Markus ini kan, Ya. apa dia salah satu daripada murid Tuhan Yesus ya, yang mungkin termasuk 70 murid kah atau bagaimana? Makasih. Apakah Yohanes Markus ya, Bu Fedi ya? Ya. Yang menulis kitab Markus ya. Oke, apakah Yohanes Markus ini termasuk dari 70 murid atau murid Yesus? Yohanes Markus ini dalam kisahnya, dia ini orang tuanya ini ya termasuk bangsawan. Dan kalau dalam kisah tentang perjamuan kudus, perjamuan terakhir di Loteng Yerusalem, maka menurut para ahli, rumahnya Yohanes Markus ini yang dipakai oleh Yesus dalam menyelenggarakan perjamuan terakhir. Kenapa sampai Yohanes Markus ini bisa menuliskan begitu detail kisah ini? Karena dia yang menyaksikan. Jadi ketika
Yesus berada di Taman Getsemani, Yohanes Markus juga ikut ke sana, tapi dari jauh dalam sembunyi. Dan ketika tentara-tentara dari Bait Allah datang ke tentara Romawi untuk menangkap Yesus, Markus itu menyaksikan itu, dan dia minta maaf di Markus berapa yang dituliskan ada seorang anak muda yang kemudian melarikan diri dengan telanjang, ya itulah Markus itu. Jadi apakah Markus masuk dalam murid Yesus? Markus ini merupakan saudara daripada Barnabas. Dan dia tidak termasuk ya dalam murid Yesus. Bukan 70 murid Yesus, tetapi dia melayani Barnabas, kemudian dia melayani Petrus di Roma. Jadi dari pelayanannya, jadi Markus ini menjadi interpreter, penerjemah bagi Petrus di Roma, ya, karena bahasa Roma yang dipakai, bahasa Latin. Jadi Markus ini yang kemudian menerjemahkan dan kemudian menuliskan khotbah-khotbah daripada Yesus itu, daripada Petrus itu. Jadi begitu, Bu Feni. Oke, makasih ya Pak penjelasannya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan saya, dan tolong tugas-tugas yang saya sudah berikan untuk bisa dibuat, ya, jangan ditunda, jangan dikumpul. Dan nanti berhubungan dengan Ibu Agnes, berhubungan dengan Ibu Agnes soal tugas-tugas itu. Oke, nanti kita akan ketemu hari Rabu tanggal 9. Ya. Hari Rabu tanggal 9. Hari Rabu tanggal 9, terus minggu depannya karena tanggal 15, tanggal 16 saya ada kegiatan, ada sidang majelis daerah. Kita akan ketemu hari Jumat lagi seperti ini. Ya. Jadi alternatif perkuliahan kita kalau bukan Rabu, hari Jumat. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada ketua kelas.